Okay, Benjamin, I'm gonna ask you one of our more telling questions for all of our interns, so I want you to this is the one to really think about, okay? Where do you see yourself in 10 years? When I'm 80. And I love myself. The world is a ghetto with guns. Remember a few weeks ago we talked about the senior intern program? Seniors in high school or college? No. Seniors in life. Hold on. What? That's our founder and CEO, Jules Austin. Any tips before I go in? Blink. Blink. She hates when people don't blink, it weirds her out. Hi, Jules. I'm Ben, your new intern. I'm glad you also see the humor in this. Be hard not to. I will email you when I have something for you to do. I'll wait to hear from you, sir. I'm terribly sorry. Excuse me. So you're Jules' new driver? No, actually, I'm her intern. That's hysterical. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di pertemuan kali ini, kami dari kelompok 6 akan membahas tentang penulisan permintaan pesan-pesan rutin dan positif. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya, Nia Olivia, dan rekan saya, Ngesti Agustina, Vera Mayasari, Febriana, Sarah Sabita, dan Jihan. Dan perkenalkan juga dosen kita tercinta, yaitu Ibu Dr. Nova Mardiana, SE, MM. Tujuan pembelajaran pada bab ini yang pertama yaitu menjelaskan bagaimana strategi permintaan pesan-pesan rutin. Yang kedua, menjelaskan bagaimana strategi penulisan pesan-pesan positif. Yang ketiga, menjelaskan penulisan pesan-pesan good news dan goodwill. Yang keempat, membuat surat konfirmasi suatu pesanan. Yang kelima, menjawab surat permintaan informasi. Yang keenam, menjelaskan persetujuan kredit. Yang ketujuh, menjelaskan bagaimana memberikan referensi kredit. Dan yang kedelapan, yaitu menjelaskan bagaimana membuat surat rekomendasi. Strategi permintaan rutin dan pesan-pesan positif. Yang pertama, strategi penulisan permintaan rutin. Suatu permintaan dianggap bersifat rutin jika merupakan bagian dari hal yang normal atau biasa dalam kegiatan bisnis. Dalam dunia bisnis, permintaan rutin dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Di bab ini, permintaan rutin lebih difokuskan pada cara penyampaian pesan-pesan bisnis dilakukan secara tertulis. Yang kedua, strategi penulisan pesan-pesan positif. Dalam strategi penulisan pesan positif, harus memiliki ide pokok yang jelas. Maksudnya sebelum memulai penulisan pesan bisnis, perlu dilakukan persiapan yang sebaik-baiknya, seperti pesan-pesan apa yang paling penting bagi penerima pesan. Lalu penjelasan rinci. Maksudnya, bagian pertengahan dari suatu surat rutin, good news, dan goodwill merupakan bagian yang terpanjang serta memerlukan penjelasan yang cukup rinci. Dan yang terakhir, penutup surat. Pesan-pesan yang telah disampaikan kemungkinan akan berhasil jika penerima pesan memperoleh kesan-kesan yang menyenangkan, atau paling tidak mereka dapat menerima pesan-pesan yang disampaikan dengan baik. Good news tentang pekerjaan merupakan penyampaian pesan-pesan bisnis yang menggembirakan yang berkaitan dengan dunia kerja. Di antaranya adalah melakukan promosi jabatan kepada karyawan yang berprestasi, memberikan penghargaan kepada karyawan berprestasi, dan lain-lain. Good news tentang produk. Berbagai good news yang berkaitan dengan produk yang disediakan oleh produsen untuk menarik pelanggannya merupakan salah satu kegiatan promosi bisnis yang harus dilakukan dalam menghadapi persaingan bisnis yang sangat komprehensif. Pesan-pesan goodwill. Goodwill adalah perasaan positif yang dapat mendorong orang untuk menjaga hubungan bisnis. Pesan-pesan goodwill dapat disampaikan melalui berbagai cara, seperti pemberian ucapan selamat kepada karyawan yang memperoleh penghargaan atas prestasi kerjanya yang sangat baik. Surat konfirmasi pesanan. Surat konfirmasi pesanan pada dasarnya merupakan surat yang ditujukan kepada pelanggan untuk meyakinkan atau menegaskan atas suatu pesanan yang telah dilakukan. Salah satu dari beberapa surat yang paling sederhana adalah surat konfirmasi yang menginformasikan bahwa pesanan telah diterima. Selanjutnya ada menjawab permintaan informasi. Setiap permintaan informasi bisnis memiliki arti yang sangat penting baik bagi kepentingan internal dan eksternal perusahaan. Permintaan informasi bisnis dilakukan secara lisan maupun tertulis. Permintaan informasi secara lisan biasanya terdapat di bagian Customer Service Center. Sementara secara tertulis, maka respon yang baik juga harus segera diberikan tertulis. Menangani permintaan kredit rutin. Yang pertama ada persetujuan kredit.
Surat persetujuan merupakan surat yang memberitakan berita baik kepada nasabah dalam menyampaikan pesan-pesan bisnis yang menyenangkan. Bagian awal surat berisi ide-ide pokok, sedangkan pada bagian pertengahan surat perlu disampaikan secara lebih rinci, seperti berapa batas maksimal jumlah kredit dan kapan tanggal jatuh tempo. Yang kedua, memberikan referensi kredit. Ketika membuat surat rekomendasi, ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, permohonan surat rekomendasi harus resmi atau sudah disahkan. Yang kedua, nyatakan sesuai dengan fakta yang ada, jangan dibuat-buat. Selanjutnya ada surat rekomendasi dan pemberitahuan. Bagi dunia bisnis, pemberitahuan surat rekomendasi dilakukan oleh mereka yang memiliki posisi yang penting dalam perusahaan. Dalam surat rekomendasi biasanya berkaitan dengan masalah kedisiplinan, kemampuan, kemandirian, dan sikap positif lainnya. Surat rekomendasi memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, nama lengkap pemohon untuk keperluan studi atau kerja. 2. Pekerjaan atau manfaat yang diharapkan pemohon. 3. Penulis sedang menjawab suatu permohonan atau atas inisiatifnya sendiri. 4. Fakta-fakta yang relevan dengan posisi atau kedudukan. Bentuk informasi lainnya adalah surat pemberitahuan tentang dari mananya sebagai pegawai baru atau keberhasilan melamar suatu pekerjaan. Kesimpulan, strategi penulisan untuk permintaan rutin, pesan-pesan good news, serta goodwill pada umumnya menggunakan pendekatan langsung yang memungkinkan para penerima pesan secara langsung dapat mengetahui apa maksud penyampaian suatu pesan. Pendekatan langsung yang digunakan dalam penulisan permintaan rutin dan pesan-pesan positif mencakup 3 hal, yaitu kemukakan ide pokok pada bagian awal, lalu diikuti dengan penjelasan yang lebih rinci di bagian pertengahan, dan diakhiri dengan salam penutup yang ramah. Dalam menjawab permintaan informasi yang memiliki potensi penjualan, ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu berikan respon yang secepatnya, berikan dukungan terhadap penjualan, dan berikan kesan positif terhadap perusahaan. Selain menangani berbagai permintaan informasi, suatu perusahaan seringkali menangani berbagai permintaan kredit rutin. Bentuk informasi positif lainnya adalah memberikan surat rekomendasi kepada orang lain. So you're on Facebook, huh? I joined about 10 minutes ago. Well, better late than never. All right, so there are all these questions for your profile that you can answer if you want to, like people who inspire you. Jules Austin. You do inspire, Jules. Our investors just think that a seasoned CEO could take some things off your plate. I mean, give me CEO lessons. I never had anything like this in my life. This big, beautiful, exciting thing that you created. Remember who did that? Who? Good times. It's moments like this when you need someone you know you can count on. Because you're my... Intern. Well, I was gonna say intern/best friend. Look and learn, boys, because this is what cool is. How in one generation have men gone from guys like Jack Nicholson and Harrison Ford to... One boy.